Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat, semangat, penuh sukacita. Di sini Bu Desi, Bu Novi, Pak Ivan berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Nah, hari ini apakah anak-anak sudah mengisi daftar absensi di Google Classroom? Sudah juga mendengarkan firman Tuhan? Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7 masih tentang kebersamaan. Subtema 1 PP 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mencermati isi video serta penjelasan guru, peserta didik dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membagi gambar, peserta menyatakan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat. Nah, anak-anak kemarin anak sudah belajar tentang pecahan, sudah belajar tentang fabel. Nah, apa ya itu fabel? Masih ingat? Iya, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Nah, hari ini Bu Novi akan memperlihatkan video tentang salah satu cerita fabel yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Oke, anak-anak perhatikan ya baik-baik ceritanya. Di sebuah hutan, hiduplah sekelompok bebek. Mereka hidup dengan sangat rukun. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Suatu hari, suara bebek yang sangat berisik menarik perhatian seekor cerpelai. Hai para bebek, mengapa kalian sangat berisik? Apakah kalian sedang bertengkar? Oh tidak, kami memang sangat berisik karena kami sangat bahagia. Walaupun kami berisik, kami tidak pernah sekalipun bertengkar. Hari berikutnya, cerpelai kembali melihat sekelompok bebek itu. Dia sangat kagum karena kawanan bebek tetap hidup rukun. Hari-hari pun berlalu. Semakin lama, cerpelai kehilangan rasa kagumnya terhadap kawanan bebek. Rasa kagum itu digantikan dengan rasa iri. Maka muncullah niat jahat dalam hati cerpelai. Cerpelai mulai menghasut para bebek yang sedang jauh dari kawanannya. Hai bebek kecil, tidak tahukah kamu kalau pemimpinmu itu selalu menyimpan makanan untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada kawanannya? Hahaha, kamu tidak tahu kalau kita selalu makan bersama-sama dan aku sangat percaya dengan pemimpinku. Si bebek kecil terus tertawa dan tidak percaya dengan omongan sang cerpelai. Sang cerpelai pun kemudian merasa sangat kesal. Kemudian dia mendatangi bebek yang lain. Hai bebek, kamu itu hanya dijadikan pembantu oleh pemimpinmu, hanya dijadikan tukang suruh. Hai cerpelai yang baik hati, jika kamu tidak suka dengan kawananku, kamu tidak usah mencerai-beraikan kita. Kita saling percaya satu sama lain. Silahkan kamu pergi. Hai bebek putih, kenapa kamu sendirian di sini? Kamu hanya dijadikan tukang suruh untuk mencari makanan kan oleh pemimpinmu? Hahaha, kamu sangat bodoh, mau dibodohi oleh pemimpinmu. Cerpelai yang hatinya buruk, kamu belum pernah merasakan tinjuku ya? Pergi dari sini atau aku akan memukulmu. Pemimpin bebek akhirnya tahu jika cerpelai menyebarkan desas-desus tentang dirinya. Hahaha, cerpelai, kau tidak akan pernah bisa membuat kawanan bebekku bertengkar.
karena kita saling percaya satu sama lain. Akhirnya Cerpelai merasa sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek akan begitu kompak. Mereka selalu hidup rukun dan saling percaya. Cerpelai pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah lagi kembali ke sana karena begitu malu. Kawanan bebek pun akhirnya tetap melanjutkan kehidupannya. Mereka tetap hidup rukun dan saling menyayangi. Nah, anak-anak sudah kan melihat videonya tentang bebek selalu hidup rukun bagaimana? Bagus? Iya, nah sekarang kita akan membahas bagaimana kesimpulan dari cerita fabel tersebut. Nah, kita akan belajar tokoh. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh di dalam video tadi kira-kira siapa saja ya? Iya, betul, tokohnya bebek dan Cerpelai. Lalu bagaimana dengan watak si bebek? Watak si bebek adalah rukun, setia kawan, kompak, dan tidak mudah dihasut. Nah, lalu bagaimana dengan watak Cerpelai? Iya, watak Cerpelai jahat, iri, dan suka mengadu domba. Nah, anak-anak, dari cerita bebek selalu hidup rukun, apa yang bisa kita ambil atau amanat atau pesan apa ya yang kita bisa pelajari? Yang pertama, kita harus hidup rukun dan kompak, baik itu di rumah, di tempat anak-anak bermain, maupun di sekolahan. Yang kedua, jangan bersikap jahat dan iri. Nah, ini juga tidak boleh ya anak-anak, bersikap jahat terhadap teman atau iri karena si teman punya barang yang bagus. Kita tidak boleh iri seperti itu. Yang ketiga, jangan mudah dihasut atau jangan mudah terkena dengan cerita-cerita yang tidak tahu kebenarannya seperti apa ya. Jangan mudah dihasut. Nah, sekarang anak-anak akan mengerjakan tugas di buku paket kalian. Anak-anak akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 6 dengan jawaban pendek sesuai dengan video yang sudah anak-anak lihat tadi. Oke? Nah, Bu Novi akan melanjut ke pecahan. Anak-anak kemarin sudah belajar tentang pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, hari ini Bu Novi punya soal cerita tentang membagi pecahan ya. Nah, kumpulan buah tomat sebanyak berapa jumlahnya? Kita hitung ya, ada buah tomatnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah tomat. Danu ingin membagi kumpulan buah tomat tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar buah tomat di bawah ini. Nah, anak-anak nanti akan membagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Bagaimana ya caranya? Oke, Bu Novi akan memperlihatkan. Nah, ke-6 tomat ini akan dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara memisahkan dengan menggaris. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, di situ ada berapa ya? Masing-masing bagian. Kalau tadi kan ada 6. Dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Lalu berapa ya jumlahnya masing-masing bagian ini? Iya, betul, ada 3. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Jadi per bagian ini ada 3 buah. Sampai di situ dulu. Anak-anak paham? Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa?
setengah. Setengah itu 1/2, karena di soalnya kumpulan buah tomat dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka masing-masing bagian menyatakan pecahan setengah. Setengah dari kumpulan buah tomat tersebut, nah ini setengahnya ini ada berapa buah tomat? Iya, ada 3 buah tomat. Oke, supaya anak-anak lebih jelas lagi, Bu Novi beri soal lagi ya. Nah, di sini berapa kumpulan jeruk yang ada di gambar? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sama, ada 6 buah jeruk. Danu ingin membagi kumpulan buah jeruk tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak. 3. Dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar buah jeruk di bawah ini. Nah, ini menjadi 3 bagian atau menjadi masing-masing nanti akan mendapat berapa? Ya, kita akan garis dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian. 1, 2. Nah, di sini sudah ada ya 3 bagian. 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Jadi 6 buah jeruk dibagi 3, masing-masing 2. Kita buktikan ya, apakah 2? 1, 2. Ternyata di satu bagian ada 2 buah jeruk. Masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa? Karena dibagi menjadi 3 yang sama banyak, berarti pecahannya menyatakan 1/3. 1/3 dari kumpulan buah jeruk tersebut. Nah, masing-masing ini berapa jumlahnya tadi? Iya, 2. Ini 1, 2 sama ya. 1, 2 sama. 1, 2 sama. Jadi per bagian atau per kelompok ini jumlahnya harus sama, yaitu 2. Anak-anak lebih mengerti? Lebih paham? Satu soal lagi ya. Berapa kumpulan buah mangga yang ada di gambar? Coba ya, ada berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah semangka. Danu ingin membagi kumpulan buah semangka tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Ya, bagian yang sama banyak, dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar buah semangka di bawah ini. Nah, 4 semangka ini akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kita akan menggaris ya. 1, 2, 3. Apakah ini sudah sama, anak-anak? Ini ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Apakah masing-masing kelompok atau bagian ini isinya sama? Iya, sama. Jadi 4 buah semangka dibagi 4 bagian yang sama, hasilnya adalah 1. Jadi masing-masing bagian ini jumlahnya 1. Ini 1, ini 1, ini 1, dan ini 1. Jadi satu bagian jumlahnya 1. Masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa? Karena dibagi 4 bagian yang sama banyak, maka menyatakan pecahan 1/4. 1/4 dari kumpulan buah semangka tersebut adalah berapa isinya ini masing-masing? Masing-masing bagian. Iya, betul, isinya 1. Oke, lebih jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak buka bukunya, buku paket tema 7 halaman 56. Kita akan mengerjakan bersama-sama supaya anak-anak tambah mengerti ya bagaimana cara mengerjakannya. Sudah? Halaman 56. Oke ya, kita lihat di situ adalah gambar apel. Kumpulan buah apel tersebut ada berapa buah? Kita hitung ya. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 buah. Oke, anak-anak boleh tulis dulu di bukunya. Nah, lalu pertanyaan yang nomor 1. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Kita akan bagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nah, seperti ini. Anak-anak boleh menggaris di bukunya. Lalu kita akan hitung berapa bagian per bagian yang ada di sini. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu bagian isinya 6. Apakah sama dengan yang bagian yang satunya? Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sama. Jadi 12 buah apel ini dibagi menjadi 2 bagian. Hasilnya sama, yaitu 6. Pertanyaannya, masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa? Di situ 2 bagian yang sama banyak dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak, berarti menyatakan pecahan setengah, ya. Lalu setengah dari kumpulan buah apel tersebut ada berapa buah? Setengahnya ini kan ada 2. 1, 2. Setengahnya atau separuhnya ada berapa tadi? Iya, ada 6 buah. Anak boleh tulis dulu di bukunya. Sudah? Sekarang nomor 2. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut yang tadi 12 ya, menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Nah, membagi 3 bagian yang sama. 1, 2. Nah, kita hitung ya, ini sudah ada 3 kelompok. 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Nah, masing-masing bagian ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sama ya. Yang ini 1, 2, 3, 4. Sama. 1, 2, 3, 4. Sama. Nah, masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa? Karena dibagi menjadi 3 bagian, berarti pecahannya adalah 1/3. Oke, anak-anak boleh tulis dulu. Oke, 1/3 dari kumpulan buah apel tersebut adalah masing-masing bagian ini jumlahnya berapa tadi anak-anak apelnya? Iya, ada 4 buah. Begitu ya. Oke, masih ada 1 soal lagi. Soal ketiga. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Anak-anak dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kita garis ya. 1, 2, 3. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Nah, masing-masing bagian apakah isinya sama? Kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ternyata sama. Berarti 12 apel tadi dibagi 4 bagian, masing-masing bagian isinya 3. Begitu ya. Nah, masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa? Karena dibagi 4 bagian, berarti 1/4. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah berapa buah? Tadi masing-masing isinya tadi berapa buah? Isinya adalah 3 buah. Nah, semakin mengerti anak-anak? Oke? Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Oke? Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.